Su'ila hal yajuzu al-qiyam li ahli dhimmah au yukrahu fa ajaba bi annahu in qama lima waddatihi lahu haruma wa ila kuriha. Imam Romli jelas tanpa mengkoidi batasan apapun, baik itu daf'ud doror atau jalbul masoleh, qiyam lil kafir selagi tidak ada mawaddah minimal makruh. Ya, nanti sampean ya. Oke. Saya kira ibaratnya spektakuler, ternyata ibaratnya begitu-begitu saja. Kami Lirboyo nggih. Pak Ya. Kasih Waktu Pak Lirboyo. Dari Yang Lirboyo. lain diam, yang lain diam, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama niku rata-rata baik daripada suruhur minhaj tentang permasalahan takbilur roksi niku memang ilhaknya dengan qiyam. Rata-rata qala Syekh Ijuddin bin Abdissalam ketika mengecek terhadap fatwanya Syekh Ijuddin bin Abdissalam, memang qiyam lil kafir itu dikoyi daf'ud doror. Tetapi Coba sebentar, kalau Imam Romli sebentar. Ibarat sampean bisa dipertanggungjawabkan enggak Bisa. bahwa sebentar bahwa Kami bacakan. takbili roksi itu mulhakun bil qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahan yudhri makruhun wakilah haramun wakada birroksi watak bilu nahwi roksin au yadin au rijlin kadalika wayundabu takbilu dalika wa misluhu, kembalinya niku kembali ke nahwi roksin takbil al qiyamu. Ini satu-satunya ibarat yang berani langsung mengilhakan tamsil daripada qiyam ataupun tamsil daripada takbilur roksi kepada qiyam. Ternyata kami akui setelah itu beliau menukil qala Ibnu Izzuddin bin Abdissalam. Kalau memprosek fatwanya Syekh Ijuddin, memang qiyam terhadap kufar itu dikoi di daf'ud doror. Ketika kita membaca konteks Imam Romli dalam fatwanya, Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila hal yajuzu al-qiyam li ahli dhimmah au yukrahu fa ajaba bi annahu in qama lima waddatihi lahu haruma wa ila kuriha. Imam Romli jelas tanpa mengkoidi batasan apapun, baik itu daf'ud doror atau jalbul masoleh, qiyam lil kafir selagi tidak ada mawaddah minimal makruh. Dari sini kita temukan kalau kita menggunakan konsepnya Imam Romli, setidaknya ada pengilhakan dengan penjembatan ibarat tadi qaulul jame, takbil kepada paus itu walaupun tidak ada jalbul masoleh, tidak ada daf'ud doror, sebelum bahas konteks minimal makruh. Kalau kita bahas konteks, menurut kami pertama perlu dikritisi, kalau mubahisin harus dengan konteks. Kiai Imam Nasaruddin itu adalah orang yang sudah mempunyai integritas. Akhirnya apa? Pemimpin qaulul kufri itu haram. Tapi kalau terdesak dengan jabatan, dalam fatwa Syekh As-Subki mengatakan bahkan boleh wajib. Akhirnya kita harus apa bahasanya membedakan. Ibarat yang ada di Syekh Ijuddin itu konteksnya orang biasa apa orang punya integritas. Akhirnya menurut kami kalau sudah membahas konteks perilaku Syekh Umar niku boleh. Lirboyo bahas wajib Ya, untuk bon. takbil faus. Oke. Coba, Terus coba. yang kedua, masih Lirboyo. Selain dari Romli, Cukup. selain dari Romli, Dilanjutkan sebentar, selain Nanti dari kalau Romli, tetap ngomong Ibnu nggak diberi Hajar waktu. sendiri Moderator. dalam Wes. fatwa Dari moderator. Pak, gantian Pak Bon, dari bon, kami bon. Pak. Pimpinan, gantian dari kami Pak. Moderator. Pimpinan. Dan bulan dulu, Pak. Pimpinan. Nanti nggak saya beri waktu lagi sampai selesai kamu. Wes, Coba, menang. coba. Oke. Terima kasih. Ya, sebentar ya. Saya ngomong sekali saja. Nanti sampean ya. Oke. Saya kira ibaratnya spektakuler, ternyata ibaratnya begitu-begitu saja. Coba. Bon. Begini, memang Pun, nanti lagi. Iya. Nanti Ya, lagi. iya. 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 Jadi Sabar. Ada moderator. memang di ibarat yang tadi dibaca itu memang ilhaqul hukmi antara takbilur roksi dengan termasuk ya dalam hukum itu adalah yakni hukum bahwa hanyu dan lain sebagainya itu nanti
tepat apa tidak untuk siapa itu bisa menjadi sunnah untuk orang-orang soleh, bisa tidak bahkan makruh untuk selain itu, kan begitu ya. Lah itu belum berbicara terkait masalah yang dinukil sampai detail di dalam Fatawi Ibni Abdissalam. Karena apa? Karena Fatawi Ibni Abdissalam itulah yang mau sampai jadikan jembatan walau kafiron, kan itu tadi ya. Walau kafiron itu boleh ketika ada doror sing la yuhtamalu adatan, dan ini min jihatil ikram la min jihati ta'zim wala riya, kan begitu kan. Ini yang mau sampean buat jembatan kan. Sedangkan ibarat itu sama sekali tidak bisa mengatakan ke sana. Karena apa? Karena memang tadi sudah saya sampaikan bahwa qiyam itu bentuknya macam-macam. Sehingga ada min jihatil ikram, ada tadi sudah saya singgung, dan saya kira teman-teman juga ibaratnya ada bahwa qiyam itu ada qiyam ilaihi, ada qiyam lahu, ada qiyam alaihi. Itu semuanya tidak diperbolehkan kecuali kalau qiyam ilaihi. Makanya amat logis ketika kemudian di sana dibahasakan bahwa qiyam boleh selama satu ada doror, yang kedua tidak sampai pada taraf ta'zim tapi min jihatil ikram. Lah, hal ini tidak ada di dalam permasalahan takbili roksi. Maka ibarat sampean tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Pimpinan yang dari Al-Mubarak. Tanggapan. Ya, begini, sebetulnya yang disampaikan oleh Ibnu Hajar itu dalam Fiqhiyah Kubronya, dalam Fatwa Fiqhiyah Kubronya itu sebetulnya kan begini ibaratnya ya. Hal yajuz lil muslim ayyuqabbala yadal harbi al musyrik wa ayyakuma ilaihi wa yusafahahu ila akhirih. Ini la yajuzu jawabannya. Fa ajaba bi qaulihi la yajuzu lil muslim ayu addomal kafir binau'in min anwa'it ta'dim. Nah, kemudian dalam al-qaulul jami'nya, dalam qaulul al-jami'nya qala Ibnu Abdissalam aw liman yurja khairuhu aw yakhafu min syarrihi walau kafiron khosyiya minhu dororon. Nah, ini bisa kami uraikan bahwa kenapa di sini min anwa ta'dimul kufri, min anwa ta'dim itu jelas haram. Nah, karena memang harus kita bedakan adib al-qiyam li ahli dhimma dengan ta'dimul kufar, itu harus kita bedakan. Beda konteks. Kalau pendapatnya Ibnu Hajar atau pendapatnya Ibnu Abdissalam kita samaratakan dengan al-qiyam li ahli dhimma, itu sangat tidak cocok. Karena beda konteks. Kita harus bedakan mana. Kita harus bedakan kafir harbi dan kafir dhimmi, itu kita harus bedakan. Kalau kafir harbi kan bainana wa bainahu harbun atau bainana wa bainahu silahun. Sehingga konteks takdim ya, konteks takdim tidak bisa kita realisasikan ke kafir harbi, cuman bisa kita realisasikan terhadap, bisa kita arahkan kepada ahli dhimmi. Ya sudah, ini begini ibaratnya. Mengulangi. Ya, kalau sudah, dalam kitab Sebentar, sebenarnya perumus ini menyamakan apa enggak? Kalau Tadi perumus yang sebelah sana yang kacamatan itu pakai konsep qiyam. Terus tadi ketika kita bacaan qiyam, akhirnya mintanya takbil. Ya, sekarang begini loh, sebentar, saya begini. Dulu ya. Saya tasawurkan dulu dororon yang ada di dalam Fatwa Ibnu Abdissalam. Diam dulu. Sudah dulu. Ini nggak usah. Ini harus konsisten. Ini nggak usah diadu domba ya. Perumus ini rokoknya satu batang bertiga. Sepakati dulu. Aman. Sepakat enggak kalau perumus itu bahwa takbil itu sama qiyam itu sama? Mik, Saya tolong tanya mik, dulu. tolong mik. Sudah gini, sudah. Jadi gini Mas. Jadi saya ulangi, Lirboyo matikan dulu mic-nya sebentar. Saya dari awal kita itu bicara nilai dulu. Ini yang disampaikan teman-teman. Artinya at-ta'zim lil kufar itu berat untuk dibolehkan, berbeda dengan ikram. Ini sepakat enggak gitu? Enggak, sudah enggak sepakat belakangan karena sudah syad itu. Iya, paham. Jadi takzim dan ikram ini lebih berat takzim. Oke. Kemudian kalau ikram
selama ada unsur maslahah itu diperbolehkan. Ada yang kedua itu, kalau jamal berat, jamal yang ikut berat harus dororon yuhtamalu adatan. Tapi kalau ibaratnya apa yang kedua? Apa yang kedua? Yang maslahat itu ibaratnya. Lah yang buroiko itu cukup limaslahatin, tidak harus sampai pada. Jadi intinya nanti pertanyaan kedua baru kita masuk ke konteks apakah takbilu roksi itu masuk level takzim atau hanya mentok di ikram, itu perbahasan lain. Kalau sampean bahas khilaf, saya dari awal nggak sepakat karena nilai takzim atau hayatut takzim ini kok kayak debat capres gitu. Sebentar Pak, sebentar, santai dulu.